Saudara pakar kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah menilai penggunaan gas air mata saat kerusuhan penonton di Stadion Kanjuruhan Malang sangat berbahaya bagi kesehatan. Terlebih, kandungan gas dalam gas air mata ini langsung dirasakan oleh manusia terutama pada mata dan juga pernafasan. Terdapat kandungan yang berbahaya bagi kesehatan terutama mata dan pernafasan serta kulit yang terkena langsung saudara. Ada senyawa CN dan juga senyawa CS yang menimbulkan perih di mata dan juga sesak nafas. Selain iritasi pada mata dan juga pernafasan, juga bisa berdampak pada kulit yang gatal. Dalam kejadian di Stadion Kanjuruhan, gas air mata langsung ditembakkan ke arah tribun yang membuat para penonton berhamburan. Ribuan penonton pun panik menyelamatkan diri hingga saling injak yang memperparah kondisi kesehatan. Sebenarnya kalau kita lihat saudara, penggunaan gas air mata di dalam stadion memang melanggar kode etik keamanan yang telah dikeluarkan oleh FIFA. Seharusnya memang pihak keamanan dapat melakukan tindakan pengamanan yang lain saudara. Nah, kloroaseponen itu atau disingkat dengan CN. Dan yang kedua itu ada zat kimia klorobenziladenami fluoronitril. Jadi di situ biasanya disingkat dengan CS. Nah, zat kimia tersebut itu bisa menyebabkan pada iritasi pada mata, kemudian pada pernafasan dan juga pada kulit. Biasanya pada orang-orang yang terkena dengan gas air mata itu biasanya matanya bisa menjadi perih, kemudian kadang juga menyebabkan sesak. Tragedi Kanjuruhan ini mengakibatkan ada 125 orang meninggal dunia. Nah, korban diduga akibat berdesakan hingga kehabisan nafas setelah aparat keamanan ini menembakkan gas air mata, saudara. Lalu seperti apa bahaya dari gas air mata bagi manusia? Bergabung bersama kami malam ini dokter spesialis paru dari RSUP Persahabatan, Dr. Agus Dwi Susanto. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam Mas Yasir. Pak Agus, bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya apa yang terkandung di dalam gas air mata sehingga memang sangat berbahaya begitu untuk kesehatan ataupun untuk manusia, terutama mata dan juga pernapasan? Ya memang kalau kita lihat dari kandungannya, Hmm. bagian besar gas air mata itu mengandung bahan-bahan yang sifatnya iritan, ya, seperti chloroacetophenol atau CN yang disebut CN ya, kemudian chlorobenzodiazepinelanon, trilin itu atau disebut CS, kemudian ada chlorofluoristrin atau CS, ada juga bromobenzocyanide itu atau disebut CS. Beberapa gas tersebut itu sifatnya adalah iritan yang menyebabkan terjadinya iritasi dari mukosa-mukosa organ yang terkena. Hmm. Seperti disampaikan kalau kena kulit itu menjadi teriritasi, menjadi lebih merah, gatal, perih ya. Begitu pula di mata. Mata menjadi mata merah, berair, perih ya, rasa terbakar. Nah khusus di saluran nafas itu mulai terkena dari saluran nafas atas ya, hidung, tenggorokan, sampai saluran nafas bawah, sampai ke paru. Nah iritasi yang disebabkannya akan menyebabkan hidung terasa perih, kemudian berair, tenggorokan juga terasa panas, bahkan seperti tercekik ya, Hmm. menimbulkan gejala batuk, berdahak. Di saluran nafas bawah bisa menyebabkan terjadinya nyeri dada dan juga sesak nafas. Hmm. Seperti itu. Kalau kita lihat sembari saya berbincang dengan dokter, ini juga saya putarkan visual bagaimana ketika polisi menembakkan gas air mata dan gas air mata itu juga karena berada di dalam stadion begitu jadi tidak bisa keluar begitu. Jika seseorang berada di dalam kepulan asap gas air mata dalam jangka waktu yang cukup lama, apakah efeknya akan sampai meninggal dunia? Ya, dari beberapa pedoman memang bahwa perjalanan terkena gas air mata ini disarankan tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena kalau lebih dari 2 menit akan memberikan dampak lebih serius. Oleh karena itu, di dalam penanganannya memang harus segera menghindari dari gas air mata tersebut. Nah, kalau kita lihat dengan konsentrasi yang besar itu, maka bisa berdampak terjadinya risiko yang lebih lanjut pada paru dan saluran nafas yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan saluran nafas bawah, jaringannya akan menimbulkan risiko yang disebut sebagai kegagalan pernapasan. Kegagalan pernapasan karena oksigen tidak masuk ke dalam
pembuluh darah kita sehingga darah akan kekurangan oksigen karena kerusakan parunya akibat gas iritan. Resikonya lebih lanjut apabila terjadi kesalahan pernapasan yang tidak tertangani, ya risiko kematian itu bisa. Tetapi masalah yang ada saat kita lihat di lapangan itu kan kombinasi ya, bahwa risiko kematian itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Ya, seperti faktor yang kepadatan, kemudian berkerumun, jatuh, terinjak-injak itu kan bisa juga mengalami trauma di kepala, bisa juga mengalami himpitan yang antar orang per orang sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan bernapas. Ya, karena terinjak, terjatuh, terusnya kan bernapas ini menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai asfiksia, yaitu kekurangan oksigen, asfiksia mekanik. Jadi kombinasi yang terjadi inilah kemungkinan yang bisa menimbulkan risiko kematian pada orang-orang tersebut. Baik, kalau kita lihat dampak dari gas air mata ini sebenarnya pada saat kejadian ketika tidak bisa menghindar dari gas air mata ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Memang sulit kalau kondisinya dengan ruangan yang padat dan tertutup. Idealnya harus ada jalan keluar yang cukup banyak sehingga bisa dapat segera menghindari dari kepulan uap dari gas air mata tersebut. Baik. Ini memang sulit sekali ya, karena konsep dasar dari kita penanganan gas air mata ini adalah segera menghindari diri dari kepulan dari gas air mata. Karena itu semakin lama terkena pajanan, konsentrasinya akan semakin banyak yang terhirup dan resikonya akan menjadi lebih berbahaya. Kemudian dokter, ketika ada orang yang terkena paparan gas air mata, apa pertolongan yang bisa diberikan atau pertolongan pertama apa? Ya, biasanya pertolongan yang kita lakukan adalah segera pindahkan korban tempat yang terbuka jauh dari gas-gas tersebut ya. Itu langkah pertama. Yang kedua, pastikan udara sekitarnya bebas sehingga mudah. Kemudian yang ketiga adalah pastikan saluran nafas dari korban itu terbuka sehingga bisa udara masuk. Kemudian yang ketiga juga yang keempat adalah kita pastikan bahwa fungsi-fungsi tanda vitalnya masih berlanjut seperti jantung masih berdetak, kemudian nanti masih berdetak. Kalau terjadi henti jantung tentu harus dilakukan pertolongan pertama untuk life supportnya itu harus dilakukan. Ya. Basic life supportnya harus dilakukan untuk memastikan fungsi vitalnya itu bisa berjalan. Nah kalau itu sudah maka berikan oksigen. Itu harus segera dilakukan, oksigen portable atau oksigen yang ada di sekitarnya. Dan kemudian segera tangani untuk dibawa ke fasilitas pelayanan terdekat. Jangan lupa untuk juga bisa mengurangi dampak dari gas iritan itu, misalnya dengan pada mata itu bisa dilakukan dengan mencuci dengan air yang mengalir. Kalau ada menggunakan sabun yang netral ya, yang pH-nya netral itu bisa dipakai untuk mengurangi dampaknya. Ini berarti kalau seandainya seseorang terkena gas air mata, ini berarti efeknya itu bisa berlaku lama atau hanya sementara? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya bisa diantisipasi dengan menggunakan odol begitu ataupun pasta gigi begitu? Sebagian besar dampak dari gas air mata ini sifatnya jangka pendek ya, akut. Oh, jangka pendek. Apabila perjalanannya itu bisa dihindari, maka dampak-dampak yang tadi dapat hilang dan kembali normal. Itu sebagian besar. Tapi bisa saja beberapa kasus laporan kalau terkena dengan konsentrasi tinggi jangka panjang itu bisa menimbulkan gejala-gejala yang menetap. Ya. Beberapa laporan gejala yang menetap itu adalah seperti terjadinya gejala pernapasan yang menetap, ya, seperti batuk-batuk, napas yang menetap, atau kemungkinan juga terjadi beberapa masalah di gangguan penglihatan yang menetap, itu bisa saja terjadi. Tetapi kondisi yang menetap seperti ini dari berbagai laporan itu sangat kecil. Baik, terima kasih dokter spesialis paru RSUP Persahabatan, Dr. Agus Dwi Susanto telah berbagi informasi terkait dengan dampak dari gas air mata terhadap tubuh manusia. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.